Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangan semantik bayi dan batita. Perkembangan semantik pada bayi dan batita ini membahas mengenai perkembangan pengetahuan bayi dan batita mengenai makna satuan bahasa. Ada dua jenis perkembangan semantik bayi dan batita. Yang pertama ada yang jenisnya reseptif, kemudian kedua ekspresif. Untuk perkembangan semantik reseptif membahas mengenai perkembangan kemampuan anak dalam memahami makna satuan bahasa melalui kegiatan mendengarkan atau membaca. Adapun semantik ekspresif berkaitan dengan kemampuan anak memahami makna satuan bahasa lewat kegiatan berbicara atau menulis. Dalam proses perkembangan semantik bayi dan batita, dalam proses pengetahuan anak mengenai makna satuan bahasa terjadi encoding dan decoding. Encoding ini merupakan proses menghasilkan satuan bahasa dengan makna yang ada di dalam pikirannya. Sebagai contoh, ketika anak melihat sebuah objek. Sebelum anak mengucapkan nama objek yang ia lihat, maka terjadi terlebih dahulu proses pemaknaan di dalam pikirannya mengenai objek tersebut. Barulah kemudian ia dapat menyebutkan nama objek itu. Adapun decoding merupakan proses memahami satuan bahasa yang dilakukan oleh penutur lain. Ini berkaitan dengan memahami makna satuan bahasa yang diucapkan atau diujarkan oleh orang lain. Kemudian kita lanjut ke perkembangan semantik bayi dan batita dengan jenis reseptif dan ekspresifnya secara lebih khusus. Perkembangan pengetahuan reseptif semantik pada bayi. Perkembangan pengetahuan reseptif semantik anak ini didapatkan melalui pengalaman langsung dan pengalaman secara tidak langsung. Pengalaman langsung didapatkan melalui melihat, mendengar, merasakan secara langsung berbagai kejadian yang dialami di dunianya. Melalui sentuhan ibu, anak bisa mengalami pengalaman langsung bagaimana sentuhan, kasih sayang, kehangatan, dan sebagainya. Melalui ucapan ibu, anak bisa langsung mendengarkan suara ibu tersebut, walaupun pada usia awal-awal kelahiran sang bayi, ia belum terlalu memahami makna yang diucapkan oleh ibu. Tapi dari segi perbedaan intonasi, dari intonasi yang diucapkan, didengarkan oleh bayi dari orang lain di sekitarnya, ia bisa membedakan mana intonasi yang keras, lembut, mana intonasi yang penuh dengan sukacita, yang kasih sayang, dan mana intonasi yang marah dan sebagainya. Anak bisa membedakan hal tersebut. Kemudian pengalaman tidak langsung didapatkan anak melalui interaksi dengan konsep melalui representasi visual.
seperti gambar atau tulisan. Ya. Jadi pengalaman tidak langsung anak dapatkan ketika melihat gambar atau tulisan yang langsung dibimbing oleh kedua orang tuanya. Dalam hal ini karena pada masa-masa bayi anak belum bisa secara mandiri untuk melakukan kegiatan tersebut. Misalkan Anda mengenalkan gambar, Anda memperkenalkan kepada anak gambar gajah di dalam buku. Itu termasuk interaksi anak dengan konsep melalui representasi visual. Melalui pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung dengan pengetahuan resepsi semantik anak, sesungguhnya itu merupakan proses penggabungan antara rujukan dengan simbol lisan atau tulisan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai memasuki nanti sekitar usia 8-12 bulan, anak mampu memahami makna hampir 50 kata. Adapun pola-pola interaksi untuk mengembangkan pengetahuan semantik anak usia 0-1 tahun ini bisa melibatkan anak khususnya usia 0-1 tahun dengan melibatkan anak dalam berbagai interaksi yang mirip percakapan, kemudian mendorong anak untuk mendekati benda atau melakukan tindakan tertentu. Misalkan Anda menyuruh anak untuk melempar bola, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, merespon perilaku lisan atau tindakan anak tersebut. Baik, kita lanjutkan ke perkembangan pengetahuan ekspresif untuk bayi dan batita ya. Ya, jadi pengetahuan ekspresi semantik bayi ini pada awalnya bisa dilihat dari kata-kata awal yang dihasilkan oleh anak yang dinamakan dengan idiomorf. Sumber idiomorf ini ada beberapa hal. Yang pertama, bunyi terpaksa yang menyertai bahasa tubuh yang dibutuhkan. Yang kedua, tiruan bunyi yang di sekitarnya. Misalkan bunyi binatang. Anak misalkan mendengarkan suara kucing, meow, maka anak akan mampu untuk mengatakan kata meow dan mampu untuk menunjuk bahwa binatang tersebut adalah meow. Kemudian tiruan dengan ujaran orang yang terjadi secara alami kemudian diulang ketika ingin menggunakan hasil tertentu. Misalnya anak mengatakan aco untuk mengungkapkan maksud aku membutuhkan sapu tangan. Yang keempat, tiruan ujaran orang dewasa. Ya, hingga nanti pada usia 8-12 bulan, anak mulai menggunakan satu kata untuk merujuk kepada sebuah maksud. Ya, untuk pengetahuan ekspresif semantik pada bayi usia batita, bayi usia 1-3 tahun, ada beberapa tahapan yang ia lalui. Yang pertama, usia 1-2 tahun, anak dapat memahami 20-170 kata. Mengungkapkan 20-170 kata.
tetapi anak tersebut memahami lebih banyak lagi. Tapi dari segi pengucapan itu kurang bisa mereka ungkapkan. Anak hanya bisa mengujarkan sekitar 20-170 kata dari apa yang mereka pahami. Kemudian usia sekitar 18-30 bulan, anak sudah bisa mengungkapkan 200-300 kata dari apa yang mereka pahami. Kemudian usia 2,5 tahun, anak mulai melakukan generalisasi lebih luas terhadap beberapa objek. Misalkan kucing, anjing, tupai, harimau adalah bagian dari binatang. Dan generasi tersebut sudah mereka ketahui, sudah mereka pahami pada usia sekitar 2,5 tahun. Ya, dalam perkembangan pemaknaan atau perkembangan semantik bayi dan balita akan terjadi beberapa kesalahan-kesalahan. Di antaranya ada yang disebut dengan overekstensi, kemudian underekstensi dan mismatch. Overekstensi ini merupakan penggunaan nama atau kata yang sama untuk menyebut sesuatu yang menyerupai acuan sebenarnya dalam beberapa hal. Misalkan, anak menggunakan kata kambing untuk menyebut sapi atau menggunakan kata bola untuk mengatakan bola lampu, helm, dan lain-lain. Underekstensi ketika nama atau benda dibatasi dengan tidak tepat. Misalkan, anak membatasi menggunakan kata sepatu pada sepatu yang dimiliki oleh ayahnya, bukan sepatu milik ibu, kakak, atau kakeknya. Yang ketiga, mismatch atau salah analogi. Ketika anak menyebut sebuah benda atau tanpa ada hubungannya sama sekali. Misalkan, anak menggunakan kata kereta ketika menyebut dua aliran sungai yang ia lihat. Ya. Pada mismatch ini, anak menyebut sebuah benda tanpa ada hubungannya sama sekali. Semoga bisa dipahami. Ya, kita lanjut ke perkembangan pengetahuan sintaksis pada bayi dan balita. Perkembangan pengetahuan sintaksis ini berkaitan dengan perkembangan pengetahuan kalimat. Jadi sintaksis itu kalimat atau tata bahasa pada bayi dan balita. Ya, pada masa bayi, anak belum mulai menggunakan bahasa ekspresif. 0-1 tahun, memang anak belum mampu untuk menggunakan bahasa ekspresif. Namun, anak sudah mulai mengenal intonasi, sebagaimana yang dijelaskan di awal. Ya, pada perkembangan semantik tadi. Pada tahap selanjutnya, anak mulai melantarkan kata awalnya dalam bentuk idiomorf sampai pada tahapan satu kata. Satu kata ini bisa menunjukkan kalimat perintah, pernyataan, atau pertanyaan. Mereka pun sudah bisa mengenali kalimat pertanyaan maupun permintaan. Contohnya, ketika anak merespon jika diminta oleh orang dewasa menunjukkan hidung, menunjukkan mana telinga mereka. Anak pun akan merespon jika diminta untuk mengambil bola miliknya. Pada usia balita, yakni sekitar usia 1-3 tahun, anak mulai mengembangkan ujaran-ujaran telegrafik yang terdiri atas 2-3 kata dalam satu ujaran tanpa ada kata-kata fungsi seperti kata penghubung, partikel, kata depan, dan lain-lain. Contoh ujaran telegrafiknya misalkan mama makan, ayah pergi, dan lain-lain.
Kemudian pada usia batita ini anak juga bisa menggunakan kata ganti saya, dia, kamu, mereka, dan lain-lain. Walaupun pada awalnya anak mengalami kebingungan. Dalam proses perkembangan pengetahuan sintaksi anak, maka anak bisa dilibatkan dalam kegiatan membaca buku untuk mengembangkannya. Kita lanjutkan ke perkembangan pengetahuan morfemik. Perkembangan pengetahuan morfemik anak berkaitan dengan pengetahuan anak mengenai kata dan pembentukan kata. Ya. Anak pertama-tama akan mengembangkan morfem derivasional. Tentu, untuk kata dasar mereka sudah mampu untuk mengucapkannya pada usia yang tadi sudah kita katakan, pada usia sekitar umuran 8 bulan misalkan. Anak sudah bisa mengungkapkan ujaran satu kata ujaran yang mirip kata, dan sampai usia sekitar 1 tahun anak sudah mampu untuk mengatakan ujaran telegrafik sekitar 2 sampai 2 kata, 2 sampai 3 kata. Yang morfem derivasional ini sudah merupakan bentuk kata dasar yang mengalami penambahan morfem. Anak sudah mampu menggunakan kata yang ditambahkan dengan morfem. Adapun morfem-morfem tersebut ada yang morfem derivasional dan ada yang jenisnya morfem infleksional. Morfem derivasional ini merupakan morfem yang tidak mengubah kelas kata, yakni kata yang tidak mengalami perubahan kelas kata dari kata dasarnya. Misalnya kata bernyanyi, bermain, dan sebagainya. Itu merupakan kata yang tidak mengalami perubahan kelas kata dari kata dasar sebelumnya. Kemudian pada tahapan berikutnya baru kemudian anak dapat mengembangkan kemampuan dalam menggunakan morfem infleksional, yakni morfem-morfem yang berubah kelas katanya. Misalnya anak sudah mampu untuk menggunakan kata belanjaan atau kata mengecat. Kata mengecat dan kata belanjaan ini merupakan morfem yang berubah kelas kata dari kata dasar sebelumnya. Misalkan kata dasar mengecat adalah cat. Cat merupakan kata benda, kemudian berubah kelas katanya menjadi kata kerja, yakni mengecat. Belanjaan dari awal kata dasar belanja merupakan kata kerja, kemudian berubah menjadi kata benda saat ditambahkan dengan morfem be di depan, bean, menjadi belanjaan. Ini merupakan bentuk-bentuk morfem yang bisa diujarkan oleh anak. Kita lanjut ke perkembangan pengetahuan pragmatik pada bayi dan batita. Ini yang terakhir. Jadi perkembangan pengetahuan pragmatik ini berhubungan dengan pengetahuan anak terhadap penggunaan bahasa sesuai dengan konteks.
Pengetahuan pragmatik pada bayi dimulai ketika anak mampu mengomunikasikan maksudnya melalui bahasa tubuh. Anak mulai menggunakan bahasa untuk meminta izin, mengekspresikan emosi, dan membuat penilaian. Pengembangan pragmatik ini dapat dilakukan dengan bermain peran dan membaca buku bersama anak. Dengan demikian, melalui bermain peran, maka anak bisa mengembangkan pengetahuan pragmatiknya. Kemudian, anak juga bisa dilibatkan dalam kegiatan berkomunikasi dalam berbagai situasi, seperti menyambut tamu, tawar-menawar, dan lain-lain. Ya, saya kira itu pemaparan singkat mengenai perkembangan pengetahuan anak dari perkembangan semantiknya sampai dengan perkembangan pengetahuan bayinya. Ya, ini di usia bayi dan batita. Ya, saya kira itu saja. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di komentar atau di berbagai bentuk komunikasi yang lain seperti WA atau email. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.